Halo, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan tugas dari dosen pembimbing saya, dosen dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Untuk pertemuan kali ini akan membahas mengenai pemisahan tugas dan fungsi sistem. Dengan saya sendiri, nama saya Adrianus Wayantian Adi Pamukas, dengan NIM 2020530006. Kelasnya kelas P atau kelas sore. Lanjut, pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Pemisahan tugas dan fungsi sistem berikut adalah otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. Di bawah ada 10 fungsi. Yang pertama, administrasi sistem atau system administration. Kedua, manajemen jaringan atau network management. Ketiga, manajemen pengamanan atau security management. Keempat, manajemen perubahan, change management. Kelima, pemakai atau user. Keenam, analis sistem atau system analysis. Ketujuh, pemrograman atau programming. Kedelapan, operasi komputer atau computer operations. Kesembilan, perpustakaan sistem informasi atau information system library. Dan terakhir yaitu pengendalian data atau data control. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personel yang memiliki otoritas saja. Sekarang pakai RFID, etikatnya yang bisa masuk cuman yang etikatnya terdaftar. Kemudian memiliki 1 atau 2 jalan masuk ke ruang komputer, meminta ID pegawai yang sesuai, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Kemudian gunakan sistem alarm keamanan. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Ada beberapa macam cara, yaitu batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi, atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Kemudian pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Pasang detektor asap dan api, serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Untuk pengendalian akses secara logis, para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Antara lain, password,
Kemudian identifikasi melalui kepemilikan fisik atau face recognition atau fingerprint. Kemudian identifikasi biometris. Setelah itu yaitu uji kesesuaian. Pelindungan PC dan jaringan klien atau server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Latihlah pemakaian mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Kemudian batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin. Buatlah kebijakan dan prosedur. Perlindungan PC dan jaringan klien atau server yang berikutnya yaitu PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Buatlah cadangan hard drive secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Gunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Gunakan spesialis atau program pengaman untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Antara lain yaitu ukuran dan kompleksitas internet yang besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain. Banyak website yang pengamanannya salah. Hacker tertarik pada internet. Kemudian beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, kemudian teknologi enkripsi, dan yang terakhir adalah prosedur verifikasi routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antar jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, yaitu pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama, antara lain rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, dan peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut. Peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Pengkategorian.
Perubahan pengendalian manajemen, pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal yang mendadak. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen, permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Perubahan pengendalian manajemen lagi yaitu pengkontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otorisasi. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Implementasi fungsi kepastian kualitas. Pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas yaitu pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input, yaitu desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit pemeriksaan, verifikasi kunci. Rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, pemeriksaan field, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validitas, dan pemeriksaan kapasitas. Pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup pemeriksaan field, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda validitas, dan data yang redundan. Nomor ID pemakai. Pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan, pra-pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan, data yang dibutuhkan untuk mereproduksi. Dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut. Kebijakan dan prosedur, fungsi pengendalian data, prosedur rekonsiliasi data eksternal, pelaporan penyimpangan. Pemeriksaan sirkulasi data, nilai default,
pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, dan pengamanan data. Pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output, dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari. Mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Mewajibkan pemakai itu untuk pengendalian output, yaitu mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enskripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI atau Electronic Fund Transfer atau EFT dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. Pertama, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Kedua, identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Ketiga, prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting. Dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Keempat, enskripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Kelima dan terakhir yaitu rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Demikian untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.